ada satu pekerjaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa sekalipun sukar melakukannya. Untuk menciptakan bumi ini, Tuhan hanya berfirman, maka segala sesuatu jadi. Alam semesta ini hanya sekali firman, maka bintang-bintang ada di posisinya masing-masing. Hanya dengan berfirman, tumbuh-tumbuhan muncul, binatang-binatang ada, sesuai kehendak dan keinginannya Tuhan. Tapi ada satu hal yang bagi Tuhan yang Maha Kuasa, sekalipun dia berfirman beribu-ribu kali, itu bisa tidak terjadi. Apa itu kira-kira? Tuhan Yesus tidak bisa mengubah hati yang bebal, yang tidak mau dirubah. Hati yang sengaja dikeraskan, orang yang sengaja mengeraskan hatinya, itu tidak bisa berubah. Tuhan pun angkat tangan. Suatu ketika Yesus mendekati Yerusalem, murid-muridnya dengan bangga akan atas warisan nenek moyang mereka sambil menunjuk bangunan yang megah, yaitu Bait Suci. Tetapi ada satu keanehan yang terjadi. Sementara murid-muridnya kagum melihat bangunan Bait Suci, tetapi Yesus menangis. Ini aneh ini. Di dalam Lukas 13 ayat 34 sampai 37. Jerusalem, Jerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau datang. Kalau Yerusalem binasa, itu binasa karena pilihannya sendiri. Kawan-kawanku yang melihat video ini, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau kita diselamatkan. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Petrus dan Judas sama-sama pendosa. Dosanya 11-12. Saya yakin dosa Judas tidak lebih besar daripada dosa Petrus. Judas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Ini sama-sama dosa yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Judas hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Akhirnya dia mati selama-lamanya. Sementara Petrus, dia menyesali perbuatannya. Dia memandang kepada Yesus. Matanya memandang kepada Tuhannya. Dan belas kasihan Tuhan itu menyentuh hatinya. Dia bertobat dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Dan dia diampuni. Jadi kawan-kawanku yang melihat sharing saya pada pagi hari ini, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita tahu hari Sabat adalah hari kudus Tuhan, hari Sabat, hari yang ketujuh, kalau kita mengeraskan hati, tidak mau menguduskan hari Sabat, dan sudah jelas-jelas tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati dan sengaja menolak hukum Tuhan, Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi karena kita yang tidak mau bertobat. Kita yang tidak mau menerima firman Tuhan. Kalau kita tahu makan berlebih, makan dengan gelejoh bisa merusak tubuh kita, Tuhan tidak bisa menolong kita. Lalu tiba-tiba Tuhan tidak bisa menolong kita dan mengampuni kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, bukan karena Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kita,
Tapi karena kita sendiri tidak mau menolong diri kita, kita tahu makan lemak, makan berlebihan, minum soft drink merusak tubuh, lalu kita kena serangan jantung. Kita tidak bisa minta Tuhan langsung tiba-tiba tolong, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi karena kita yang tidak mau menolong diri kita sendiri. Ya, kalau kita salah, kita harus bertobat. Kalau kita salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Apapun jenis dosa kita, Tuhan Yesus bisa mengampuninya. Tapi apapun dosa kita, gampang marah, cepat sakit hati, makan sembarangan, melanggar hukum Tuhan, apapun jenis dosa kita, kalau kita tidak akui dan sesali, itu tidak bisa diampuni Tuhan. Sekali lagi, bukan karena Tuhan yang tidak sanggup ya, tapi karena kita menutup pintu maaf itu, kita menutup hati kita kepada kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apapun dosa kita di masa lalu atau saat ini, kita jahat, kita pendosa, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Semoga sharing di pagi hari ini membuat kita berani mendekati tahta kasih karunia Tuhan selama masih ada waktu. Karena kalau Tuhan sudah selesai melakukan pekerjaan pengantaraan, pekerjaan keimamatannya, kalau kita tidak mau minta ampun, dosa yang sengaja dipelihara di hati, dosa itulah yang akan membawa kebinasaan kepada kita. Apapun jenis dosa kita, serahkan kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, Tuhan pasti ampuni. Tapi apapun dosa kita, kalau sengaja dilanggar, itu tidak bisa diampuni. Itulah dosa yang menghujat Roh Kudus. Terima kasih, salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Tuhan memberikan nyawanya kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau menerimanya, kuasa yang maha kuasa sekalipun itu tidak bisa mengubah hati yang tidak mau diserahkan kepada Tuhan. Kawan-kawanku, di dalam firman Tuhan disebut ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tahukah teman-teman apa dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan? Dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak mau diakui. Tentu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Segala jenis dosa Tuhan bisa ampuni. Coba sebutkan dosa yang paling bejat. Perzinahan, itu Daud pejinah, itu pendosa, Tuhan bisa ampuni. Petrus dan Judas sama-sama pendosa, dosanya 11-12. Saya yakin dosa Judas tidak lebih besar daripada dosa Petrus. Judas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Ini sama-sama dosa yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Judas hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Akhirnya dia mati selama-lamanya. Sementara Petrus, dia menyesali perbuatannya. Dia memandang kepada Yesus. Matanya memandang kepada Tuhannya. Dan belas kasihan Tuhan itu menyentuh hatinya. Dia bertobat. Dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Dan dia diampuni.
Jadi kawan-kawanku yang melihat sharing saya pada pagi hari ini, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita tahu hari Sabat adalah hari kudus Tuhan, hari Sabat, hari yang ketujuh. Kalau kita mengeraskan hati, tidak mau menguduskan hari Sabat, dan sudah jelas-jelas tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati dan sengaja menolak hukum Tuhan, Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi karena kita yang tidak mau bertobat. Kita yang tidak mau menerima firman Tuhan. Kalau kita tahu makan berlebih, makan dengan gelejoh bisa merusak tubuh kita, Tuhan tidak bisa menolong kita, lalu tiba-tiba Tuhan tidak bisa menolong kita dan mengampuni kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, bukan karena Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kita, tapi karena kita sendiri tidak mau menolong diri kita. Kita tahu makan lemak, makan berlebihan, minum soft drink merusak tubuh, lalu kita kena serangan jantung. Kita tidak bisa minta Tuhan langsung tiba-tiba tolong, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi karena kita yang tidak mau menolong diri kita sendiri. Ya, kalau kita salah, kita harus bertobat. Kalau kita salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Apapun jenis dosa kita, Tuhan Yesus bisa mengampuninya. Tapi apapun dosa kita, gampang marah, cepat sakit hati, makan sembarangan, melanggar hukum Tuhan, apapun jenis dosa kita, kalau kita tidak akui dan sesali, itu tidak bisa diampuni Tuhan. Sekali lagi, bukan karena Tuhan yang tidak sanggup ya, tapi karena kita menutup pintu maaf itu, kita menutup hati kita kepada kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apapun dosa kita di masa lalu atau saat ini, kita jahat, kita pendosa, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Semoga sharing di pagi hari ini membuat kita berani mendekati tahta kasih karunia Tuhan selama masih ada waktu. Karena kalau kita tidak mau minta ampun, dosa yang sengaja dipelihara di hati, dosa itulah yang akan membawa kebinasaan kepada kita. Apapun jenis dosa kita, serahkan kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, Tuhan pasti ampuni. Tapi apapun dosa kita, kalau sengaja dilanggar, itu tidak bisa diampuni. Itulah dosa yang menghujat Roh Kudus. Terima kasih, salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus yang telah
jadi lagu surga. Bila kelak tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi